Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan kepada siapa? KM-nya ya. KM-nya Ananda Alfaris untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Rima. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, izin. Liburnya belum puas mungkin ya. Oke. Rima izin ya. Oke. Terima kasih. Kita mulai. Ya, sebelum kita mulai ke materi ini, biar semangat ya, walaupun masih pagi, tetap harus semangat ya untuk mengawali materi kita hari ini. Siapa yang mau memberikan yel-yelnya terlebih dahulu? KM, boleh. Silahkan ke depan. Baik, sebelum memulai aktivitas, kita lakukan yel-yel bersama terlebih dahulu. Untuk yel-yelnya nanti saya instruksikan. Belajar biologi selalu di hati. Berdiri mungkin ya? Ya. Silakan. Kemudian SMA Negeri 1 Kawali, ngahiji jadi kahiji. Oke. Mungkin sudah pada paham ya? Oke, Boleh siap. kita lakukan sama. Mohon Oke. semuanya untuk berdiri. Sudah siap semuanya? Siap. Belajar biologi Selalu di hati. SMA Negeri 1 Kawali. Ngahiji jadi kahiji. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih Ananda Alfaris yang sudah memberikan yel-yelnya biar hari ini kita bisa belajar dengan semangat ya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, kita akan membahas materi tentang komponen darah ya. Sebenarnya untuk yang komponen darah ini, oke. Nah, ini cakupan materi hari ini nanti kita akan belajar mengenai lebih ke fokusnya adalah kelainan yang bisa terjadi pada materi sistem peredaran darah tapi khususnya di komponen darah gitu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar juga ini ya mengenai komponen darah. Sebelum ke sana ini ada ini belum berubah ya. Belum berubah ya Pak? Oh ya udah. Ini agak loading. Oke, tujuan pembelajaran akan saya sampaikan terlebih dahulu agar kalian bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama itu kalian nanti harus mampu menjelaskan fungsi darah dengan benar, yaitu nanti dengan menggunakan metodenya ada model pembelajaran PBL, kemudian metodenya dengan diskusi presentasi setiap kelompok seperti biasa. Nanti peserta didik itu kalian sebagai peserta didik harus mampu menjelaskan fungsi dari darah. Yang kedua adalah menentukan komponen darah dan mengimplementasikan peranannya dalam sirkulasi manusia dengan benar. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ dan gangguan fungsi pada komponen darah di sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Yang terakhir, kalian harus mampu mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan hasil analisis penyebab dari terjadinya atau gangguan penyakit pada komponen darah di sistem sirkulasi manusia dengan baik dan aktif. Ya, bisa dipahami mungkin untuk nanti apa yang akan kita lakukan hari ini? Bisa ya? Masih ingatkah dengan fungsi darah? Ada yang masih ingat fungsi darah itu untuk apa? Mengangkut oksigen. Selain mengangkut oksigen, mengangkut sari-sari makanan. Kayak komponen darah masih ingat ada apa saja? Ada komponen darah itu terdiri dari plasma darah dan satu lagi sel-sel darah. Oke, masih ingat sel-sel darah itu ada apa saja? Ada eritrosit, kemudian ada leukosit sama trombosit. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan.
Nah, komponen darah tadi sudah kalian sebutkan kurang lebih komposisinya untuk komponen darah seperti ini ya. Masih ingat kan? Masih ingat ya. Jadi sebagian besar di dalam darah itu, bagian besarnya darah, sel darah atau plasma darah? Plasma darah. Oke. Kita lanjutkan. Ada 3 gambar. Siapa yang mau mengungkapkan kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai gambar yang saya tunjukkan di depan? Ada yang mau berkomentar? Itu yang sebelah sana kenapa ya? Gambar apa itu? Gambar orang pusing. Oke. Terus yang kedua, gambar apa itu? Bulat-bulat. Keping darah. Atau apa lagi? Perbedaan jumlah keping atau apa? Sel-sel darah gitu ya. Sel darah ini bisa kelihatan jumlahnya ada yang berbeda gitu ya. Yang ketiga ini apa? Transfusi darah. Berarti di sini bisa kalian pikirkan mungkin ya, Anda kalian pikirkan mungkin itu ada seseorang yang pusing yang disebabkan karena apa ini? Kekurangan. Akhirnya mungkin dibutuhkan transfusi. Oke, transfusi darah belum tahu kan? Ini kira-kira kenapa? Oke, dari gambar bisa kalian lihat itu ada gambar apa? Tabel? Ya, grafik. Grafiknya naik atau turun? Naik. Ada yang tahu kira-kira kenapa itu ada naik turun? Bisa dibaca? Kira-kira itu menjelaskan tentang apa? Tingkatan jumlah anemia di Indonesia per tahunnya. Berarti terjadi peningkatan. Ini ada seseorang yang melakukan penelitian. Ternyata seperti itu. Nah, sebelum ke situ, mengungkap kenapa bisa terjadi demikian, saya ada video. Ya, ada video yang bisa kalian simak. Ya, saudara, seorang anak di desa Kaliputih, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya yang didiagnosis dokter menderita anemia akut. Tapi perjuangannya tidak bisa maksimal karena kondisi keluarga serba kekurangan sehingga terkendala biaya perawatan. Ahmad, seorang anak berusia 13 tahun di desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbaring lemas di tempat tidurnya. Kondisi tubuhnya yang lemas karena ia telah berjuang melawan penyakit anemia akut yang didiagnosis oleh dokter setahun yang lalu. Namun penyakitnya mulai semakin parah sejak 6 bulan terakhir, yang mengharuskan Ahmad keluar masuk rumah sakit karena terbaring lemas disertai panas tinggi hingga keluar darah dari hidungnya. Selama perawatan, orang tua Ahmad sementara waktu harus menghentikan semua aktivitas sang anak, baik pembelajaran, mengaji, hingga bermain. Menurut orang tuanya, gejala anemia sebenarnya sudah muncul sejak Ahmad berusia 6 tahun. Namun karena keterbatasan akses informasi, Ahmad tidak diberi pengobatan yang intensif. Hingga memasuki usia 12 tahun, kondisi Ahmad mulai menurun drastis. Oke, nah barusan videonya tentang apa? Ada yang anemia. Jadi bisa separah itu ya. Seseorang bisa terjadi penyakit yang demikian gitu sampai nggak bisa beraktivitas. Tapi kalau misalkan secara ini kan seperti sehat ya, seperti biasa. Tapi ternyata anak ini tidak bisa beraktivitas gitu. Kenapa? Ada yang penasaran nggak kira-kira kenapa demikian? Penasaran kenapa ya bisa terjadi demikian? Nah, nanti kalian akan melakukan diskusi bersama kelompoknya agar bisa mengidentifikasi kira-kira tadi gitu ya, kasus yang barusan saya tayangkan itu kira-kira penyebabnya apa? Tujuannya biar apa kira-kira? Ada yang tahu? Tujuannya biar kalian sebagai yang masih muda nih tidak terserang, karena yang seperti ini, penyakit seperti ini tidak mengenal usia. Jadi usianya bisa siapapun gitu. Itu kan masih kecil. Masih kecil pun bisa mengalami yang namanya penyakit yang barusan gitu ya. Nah, yang barusan saya sampaikan adalah salah satu contoh penyakit yang bisa terjadi gangguan pada komponen darah ya, komponen darah di sistem peredaran darah. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai ke diskusi? Belum ada. Jadi masih paham akan yang akan kita lakukan atau kerjakan? Bisa? Oke. Nah, kita lakukan diskusi. Kalian sudah melakukan saya sudah memberikan informasi di grup mengenai nama-nama kelompok
Ya, untuk nama kelompok saya sudah bagi menjadi 5 kelompok. Ya, nama kelompoknya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Ada kelompok plasma. Ada kelompok plasma siapa? Oke, kelompok plasma, mangga. Yang mana ini? Udah, nanti saya ketukar ya. Kemudian ada kelompok trombosit. Mana kelompok trombosit? Oke. Yang mana? Saya ketukar. Oh ini. Oke. Yang mana? Udah simpan dulu deh, ya. Kelompoknya ini trombosit. Ketuanya pakai ya. Kelompok darah eritrosit nih, eritrosit. Bentar. Eritrosit. Ini gitu ya. Kelompoknya darah, kelompok darah. Oke, leukosit. Oke, leukosit. Ketua kelompoknya tolong dipasang biar kelihatan nanti kelompoknya yang mana. Boleh dipasang ya. Nah, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah saya susun di grup WA mengenai anggota kelompoknya. Maka, ayo kita lakukan diskusi. Silahkan. Nah, kalau udah berbalik, nah gitu. Silahkan ditulis di situ ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama bisa kalian lihat, diskusikan. Untuk sumbernya, oh iya, sumbernya saya kirimkan lewat grup WA juga ya. Link yang bisa kalian gunakan. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan buku paket sebagai sumbernya, ataupun bahan ajar yang sudah saya kirimkan di grup WA. Bisa kalian cek. Ada? Bisa kebuka? Ada. Bisa kebuka? Mangga. Jangan lupa dikasih nama kelompok, anggota kelompoknya, kemudian jawab setiap pertanyaan yang saya ajukan. Jangan lupa dibaca dulu kasusnya, ataupun kalau misalnya kurang mengenai tadi video yang sudah tayangkan, di situ saya sudah menyampaikan kasus juga mengenai penyakit yang hampir sama seperti yang di video tadi. Ya, bisa disimak. Oke, coba. Sudah. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, ya. Oke, yang ini gimana Hanum? Ada kasusnya? Oke, mau baca dulu boleh? Ya. Ini sudah nomor, coba dibuka nomor berapa? Ada kesulitan kah? Belum ada. Oke. Yang berarti nama penyakitnya apa? Anemia. Dicari tahu ya, anemia itu apa, penyebabnya apakah disuruh di situ ya. Kan nanti yang terakhir harus disuruh analisis, berarti dianalisis itu penyebabnya kenapa. Gitu ya. Oke, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Yang ini sudahkah? Oh iya. Sedikit lagi. Oke. Kalau yang untuk analisis jangan lupa ya, di analisis itu berarti harus dijelaskan. Kalau misalkan ada penyebabnya gara-gara, kira-kira satu penyebabnya apa? Yang udah ada kamu temukan, coba. Yang tadi penyakitnya apa? Oh iya, penyakitnya anemia. Penyebabnya? Oke, nah nanti dicari tahu kira-kira sel darah merahnya kurang tuh gara-gara apa gitu. Jadi kalian tuh harus sampai taunya sampai situ gitu. Jadi nggak hanya sampai sel darah merah itu kurang, ya kurangnya gara-gara apa gitu ya. Oke.
Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang nggak mengerti boleh diajukan ya. Ada pertanyaan? Tidak? Belum ada? Oke. Sip. Nanti untuk presentasi cukup satu kelompok ya yang maju ke depan ya. Tapi nanti anggota kelompok yang lain yang nggak maju ke depan boleh mengajukan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan. Misalnya ada jawaban mungkin yang di depan itu nggak paham atau ingin menambahkan, silahkan ya. Sebebasnya untuk kalian bertanya bagi presentasi yang di depan. Mungkin untuk diskusi gimana nih? Udah belum? Belum. Sebentar lagi, oke. Oke, dipercepat ya diskusinya ya. Kesimpulannya jangan lupa ditulis. Kesimpulan itu berarti apa? Tentang apa kalau kesimpulan? apa yang ditanyakan di sini ya. Ini mulai dari penyebab tapi secara umum gitu. Ya. Seperti itu. Kita udah selesai ya diskusinya ya. Oke, kita siap-siap kalau udah selesai diskusinya. Siap kita lakukan presentasi. Oke. Ada berapa pertanyaan yang saya ajukan di situ? Ada 4 pertanyaan. Kayak 4 pertanyaan itu nanti coba untuk dijawab oleh teman-teman yang presentasi. Kelompok sebelum saya tunjuk, siapa yang mau presentasi? Oh, ini boleh. Silahkan maju ke depan. Yang lainnya tenang. Nanti kalau misalkan tidak kebagian presentasi, pertanyaan ya, boleh ya. Oke, silahkan. Boleh mau semuanya? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ida selaku guru mata pelajaran biologi yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk dapat presentasi pada pembelajaran hari ini. Di sini kami dari kelompok eritrosit akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai sebuah video yang telah ditampilkan secara bersama-sama tadi. Kemudian di sini kami akan menjawab hasil pertanyaan dari LKPD yang telah diberikan. Di sini terdapat 4 buah pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfarij Muhammad Jibril. Perkenalkan, nama saya Ulfi Lutfia. Saya Tarisa Rizky Zulia. Dan saya Indri Rahmawati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja pada presentasinya. Di sini masuk pada pertanyaan pertama yang akan dijawab serta dipresentasikan oleh Ulfi Lutfia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa nama gangguan kesehatan yang terjadi pada peredaran darah manusia pada wacana di atas atau video yang sudah ditampilkan. Di sana terdapat gangguan kesehatan yaitu anemia, disebabkan karena kekurangan sel darah merah dari batas semestinya. Dilanjutkan untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Tarisa. Kemudian nomor Sebentar, 2. jangan terlalu cepat ya berbicaranya, biar lebih jelas anggota kelompok yang lain menyimak ya. Silahkan. Dari wacana di atas, diskusikan dengan kelompokmu apa yang menjadi penyebab gangguan penyakit tersebut dan keterkaitannya dengan komponen darah. Tadi sudah dijelaskan dalam definisi dari anemia sendiri, yaitu karena kekurangan sel darah merah dari batas semestinya. Nah, dalam kebanyakan kasus, faktor penyebab utama anemia ini karena kurang kadar hemoglobin. Apa sih hemoglobin? Hemoglobin merupakan protein khusus yang bertugas mengikat oksigen dan nutrisi penting pada sel darah merah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Lantas, apa saja faktor dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kita dapat terkena anemia? Yang pertama, karena kurang asupan gizi, utamanya zat besi, mineral, dan vitamin. Kemudian, gangguan pencernaan,
jenis kelamin, wanita memiliki hemoglobin yang lebih rendah daripada pria. Oleh karena itu, wanita lebih rentan mengalami gangguan anemia. Kemudian, menstruasi berat. Ini berkaitan dengan wanita lagi. Yang kelima, ibu hamil. Ibu hamil memiliki 2 jiwa, yaitu sel darah merah lebih banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan bayinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian, yang keenam, karena penyakit kronis, contohnya ginjal, kanker, infeksi, atau inflamasi kronis, dan lain sebagainya. Ketika penyakit kronis, produksi sel darah merah ini terhambat dari dalam tubuh, lebih cepat mati atau bahkan gagal sama sekali. Kemudian yang ketujuh, karena kecelakaan atau pasca operasi, dan yang kedelapan bisa genetik. Sekian. Dia nggak apa-apa duduknya ke depan aja, biar nyaman. Yang itu juga boleh ke depan ya, gitu. Jadi biar nyaman, senyamannya aja duduknya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saya sendiri dengan pertanyaan sebagai berikut. Setelah diketahui penyebabnya, analisalah dampak gangguan atau penyakit pada wacana tersebut terhadap komponen darah dan kondisi tubuh manusia. Baik, di sini saya menjawab apa dampak yang disebabkan dari penyakit anemia. Yang pertama, organ tubuh kekurangan oksigen. Jika suatu organ kekurangan oksigen karena fungsi sel darah merah sendiri yaitu mengikat oksigen, maka akan mengakibatkan kegagalan organ. Kemudian yang kedua adalah penurunan imunitas. Di sini penurunan imunitas berakibat pada mudah terkena penyakit pada orang yang mengalami penyakit anemia. Kemudian yang ketiga adalah penurunan konsentrasi dalam belajar. Penurunan konsentrasi belajar ini disebabkan karena kurangnya oksigen yang masuk pada otak sehingga otak tidak dapat berpikir secara fokus. Nah, pernah nggak konsentrasi kalian nggak fokus gitu? Atau sering? Atau misalnya ketika belajar nih misalkan dari jam 7 sampai ini gitu ya, sampai sore. Nah, tapi bukan berarti seperti itu kalian terkena anemia, bukan begitu juga gitu. Tapi salah satu tadi disebutkan bahwa kenapa fokus belajarnya menjadi berkurang, salah satunya karena suplai oksigen ke otaknya berkurang. Apalagi kalau yang penderita anemia gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Alvarez ya. Silakan. Kemudian yang terakhir adalah dampak dari penyakit anemia ini menyebabkan mudah lelah serta penurunan produktivitas. Oke, mudah lelah juga sering ya? Sering, tapi jangan berarti itu disebut sebagai anemia juga gitu ya. Tapi salah satunya tadi disebutkan anemia mudah lelah. Tapi kalau misalkan, aduh saya ini mudah lelah nih, oh mungkin asupan makanannya kurang, mungkin aja gitu. Jadi produksi eritrositnya di dalam tubuh berkurang gitu ya. Jadi pokoknya tubuh kita itu memang seperti itu. Jadi butuh sesuatu hal gitu ya, khususnya makanan, oksigen gitu untuk aktivitas, untuk beraktivitas gitu ya. Mangga dilanjutkan lagi. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat akan dijawab oleh Indri Rahmawati. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Tadi setelah jelaskan pengertiannya, kemudian penyebabnya dan juga dampak, sekarang bagaimana sih cara pencegahannya? Bagaimana cara kita mencegah anemia itu sendiri? Yang pertama, itu kita bisa mencegahnya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Mengapa ketiga makanan yang mengandung zat-zat tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit anemia? Karena yang pertama, zat besi itu merupakan mineral yang berfungsi untuk memproduksi hemoglobin. Sehingga tak heran bila kita kekurangan zat besi tersebut berimbas pada kondisi kekurangan darah atau biasa kita sebut penyakitnya itu adalah tadi anemia. Apa saja sih makanan yang mengandung zat besi ini? Yang pertama ada daging merah. Yang kedua hati atau jeroan hewan lainnya. Kemudian yang ketiga ada ikan. 4, kerang, bayam, brokoli, kacang-kacangan dan lainnya. Masih banyak lagi. Kemudian mengapa B12? Vitamin B12? Karena vitamin ini memiliki peran besar terhadap pembentukan sel darah merah yang ada di dalam tubuh. Nah, kadar vitamin B yang terlalu rendah menyebabkan penurunan produksi dan gangguan perkembangan sel darah merah itu sendiri.
Kemudian apa saja vitamin B12? Yang pertama ada hati hewan, yang kedua kerang, daging sapi, tuna dan salmon, kemudian ada telur. Yang ketiga, mengapa kita harus mengonsumsi asam folat? Makanan yang mengandung asam folat, karena ketika senyawa ini tidak tercukupi, maka produksi sel darah merah lagi-lagi di bawah batas normal. Nah, hasilnya seseorang akan lebih mudah untuk mengalami atau terjangkit penyakit anemia. Apa saja makanannya? Biji-bijian, daun bayam, telur, brokoli, asparagus, dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak sekali pilihan makanan yang memang dinilai bisa mencegah penyakit anemia itu sendiri. Apalagi tadi dari banyaknya makanan ini tidak hanya bisa menjaga penyakit anemia, tapi penyakit-penyakit lainnya tentu bisa intinya tidak bisa masuk gitu ke dalam tubuh kita. Tidak terserap. Sekian, disilakan. Jadi intinya kalau makan itu jangan asal kenyang gitu. Jangan pagi-pagi udah sama apa? Sama bala-bala. Siang udah makan, udah sama apa? Sama cimol. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kan kita juga butuh asupan seperti tadi makanan-makanan yang sudah disebutkan sebagai pencegahan. Apalagi kalian nih lagi masa apa? Masa remaja, masa pertumbuhan, membutuhkan makanan-makanan yang bergizi. Ya, coba nanti dalam kehidupan sehari-hari diterapkan makanan-makanan yang sudah tadi Indri sebutkan ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaannya sudah kami jawab dan dipresentasikan. Untuk itu masuk pada sesi tanya jawab. Boleh. Yang memiliki pertanyaannya kami persilahkan. Untuk sistemnya kami tampung. Boleh mengajukan pertanyaan atau misalkan ada jawaban yang tidak sama atau ingin menambahkan boleh gitu ya, bebas. Oh saya mah beda Bu jawabannya gitu. Boleh silahkan. Oke, silahkan Ananda Rizky dulu ya, nanti baru ke yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya. Berdiri biar kelihatan. Nah, biar kelihatan gantengnya gitu. Silahkan. Izin bertanya, berkaitan kan di sini juga ada tentang kasusnya ya Bu? Kasusnya ya Kan kasus. itu juga adalah salah satu intervensi yang dilakukan dalam upaya penurunan prevalensi anemia pada remaja adalah suplementasi zat besi dan asam folat melalui pemberian tablet tambah darah atau TTD. Nah, kan tidak semua orang itu tidak semua orang itu paham atau selalu ingat dalam mengonsumsi TTD. Iya. Apakah ada alternatif lain selain dengan mengonsumsi TTD? Mengkonsumsi TTD karena tadi di kasus disebutkan ya, salah satunya ada TTD. Oke, terima kasih Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky atas pertanyaannya. Gimana, mau ditampung dulu atau mau langsung jawab? Langsung jawab juga boleh. Langsung jawab aja biar nggak lupa. Oh, tampung terlebih dahulu boleh. Oh, siapa yang? Oke, mangga. Oke deh, terserah yang mau presentasi ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Mau yang mana dulu? Oke, ya boleh Bapak dulu. Silahkan. Ananda Nova, berdiri. Boleh ini nih, kursinya balikin aja, kasihan. Nah, gitu. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 3 yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi bahwa anemia adalah kondisi di mana kurang darah adalah di mana kondisi jumlah sel darah merahnya atau hemoglobinnya kurang. Dan pertanyaannya, berapa sih batasan jumlah hemoglobin atau sel darah merah yang cukup untuk di dalam tubuh supaya tidak terjangkit oleh anemia? Oke. Iya. Buat pencegahan ya, takutnya saya nih kurang gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan juga buat Ananda Nova sudah mengajukan pertanyaannya. Masih ada? Oke, silahkan Ananda Hanum. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau misalkan kadang-kadang banyak di kita itu orang-orangnya itu kalau misalkan anak-anak itu menganggap enteng penyakit tersebut kan seringnya. Gimana sih, apa sih resikonya kalau misalkan kita membiarkan penyakit anemia di tubuh kita? Baik, mungkin untuk pertanyaannya kami tutup. Mengingat waktu juga. Ya. Baik, izinkan kami masuk berdiskusi terlebih dahulu. Jangan terlalu lama ya diskusinya ya. Oke.
Sumbernya boleh deh cari dari internet, boleh dari buku, boleh. Oke, silahkan. Baik, untuk pertanyaan dari rekan-rekan semua akan kami jawab. Dimulai dari Arisan. Baik, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Rizky mengenai apa alternatif lain dari tablet tambah darah, mengingat tablet tambah darah ini banyak yang tidak sadar bahwa itu penting. Nah, sebetulnya tablet tambah darah ini khusus untuk perempuan saja ya. Apakah laki-laki mengkonsumsinya? Tidak kan? Nah, mengapa tablet tambah darah ini dikonsumsi oleh perempuan? Karena memang wanita itu istimewa ya. Pada setiap bulannya mereka mengalami menstruasi, jadi mengeluarkan kadar darah. Jadi sehingga suplai darah harus terpenuhi oleh tablet tambah darah. Tapi dalam beberapa kasus banyak juga perempuan yang tidak cocok, tidak sesuai ketika harus meminum tablet tambah darah ini. Banyak dari mereka yang menimbulkan reaksi pusing, mual, dan lain sebagainya. Nah, apa alternatif lainnya untuk hal itu? Tablet tambah darah ini kan berisi suplai darah ya, utamanya zat besi. Jadi tentunya alternatif lainnya adalah kita harus mengkonsumsi asupan gizi yang cukup. Yang utamanya adalah zat besi. Dan bahasanya tadi sudah dibahas oleh saudari Iri apa saja makanan yang harus kita makan, utamanya zat besi, kemudian vitamin B12 dan asam folat. Untuk makanannya tadi sudah dijelaskan, ada daging merah, hati dan jeroan lainnya, kemudian sayuran tadi ya, tuna dan salmon, sayuran, buah-buahan, intinya makanan-makanan yang kita konsumsi, yang harus kita konsumsi sesuai 4 sehat 5 sempurna, dan tentunya kita harus mengikuti pola hidup sehat seperti itu. Dapat dipahami? Nah, cukup ya. Tapi tadi disebutkan perempuan ya dominannya. Tapi bukan berarti laki-laki pun tidak bisa terkena anemia. Bisa juga. Tadi yang di video kan laki-laki juga ya. Jadi bukan berarti saya mah laki-laki berarti yang tadi yang dijelaskan nggak apa-apa ya. Misalnya nggak minum TTD juga, misalkan nggak makanan sehat, bukan begitu juga ya. Buat siapapun harus gitu ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ananda Tarisa. Oke, dilanjut mangga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nova dengan pertanyaan sebagai berikut. Berapa sih batasan normal untuk orang agar tidak dikategorikan apakah orang tersebut telah mengalami penyakit anemia atau normal? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pria dan wanita memiliki jumlah eritrosit atau sel darah merah yang berbeda. Begitupun juga dengan anak-anak. Secara garis besar, berikut ini adalah kadar normal sel darah merah orang dewasa. Untuk laki-laki yaitu 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah. Juta ya, juta. Kemudian untuk perempuan yaitu 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah. Dan untuk pada anak-anak 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Nah, itu jumlah eritrosit atau bisa juga dideteksi dengan HB-nya ya. HB biasanya kalau HB-nya udah 8 atau di bawah 8 ketika dicek itu berarti udah gejala anemia gitu. Harus segera diobatin mungkin dengan TTD atau mengkonsumsi makanan yang tadi disebutkan gitu ya. Oke, dilanjutkan. Bagus. Gimana tadi pertanyaan siapa tadi? Dari Nova. Oh ya, gimana Nova? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Indri. Oke, mangga. Baik, terima kasih Saudari Hanum atas pertanyaannya. Izin dijawab. Tadi ditanyakan bahwa apa sih yang akan terjadi jika seorang terjangkit anemia tapi malah membiarkannya, tidak diobati. Ini sebetulnya ada beberapa kemungkinan yang dirasa parah sekali atau dirasa parah saja. Yang pertama, kita lihat seseorang itu ketika ia merasakan kelelahan yang sangat parah. Kelelahan yang bukan hanya lelah dalam batas normal, tapi lelah yang sangat-sangat bisa mengganggu aktivitasnya. Kemudian yang kedua, masalah jantung itu juga bisa terjangkit apabila anemia tidak diobati.
Yang ketiga, kekebalan tubuh tentu akan lemah. Tadi juga dibuktikan bahwa seseorang itu akan mengalami kelelahan yang sangat berat, berkepanjangan. Kemudian bagaimana jika terjangkit pada seorang ibu hamil, misalkan yang memiliki janin di dalam perutnya? Nah, itu akan menyebabkan komplikasi kehamilan yang sangat berbahaya. Bahkan janinnya itu bisa sampai meninggal, bisa sampai tidak bisa diselamatkan. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, siapapun, bukan hanya ibu hamil, bukan hanya janin yang ada di dalam ibu hamil, tapi baik itu usianya berbeda, kematian bisa menghampiri seseorang yang mengalami penyakit anemia jika tidak diobati. Jadi yang terburuk adalah kematian. Iya. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Kan kita sebagai manusia harus berusaha untuk tetap hidup, bukan tetap hidup, maksudnya menjaga diri kita gitu. Kita kan punya organ dalam tubuh gitu. Jagalah itu, karena itu adalah harta yang paling berharga. Bukan keluarga ya, tapi organ kita juga selain keluarga ya, organ yang kita miliki, segala sesuatu hal, maka hargailah dengan tadi ya, dengan pencegahan-pencegahan yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok barusan. Gimana tadi pertanyaan siapa tadi? Ananda Hanum, gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu juga ya, atau masih ada yang mau menanggapi atau yang menambahkan? Oh ya, boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati dari kelompok plasma. Di sini saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi di sini saya akan menanggapi setelah tadi materi yang telah saya simak, bahwasanya di cara pencegahan itu ada tablet tambah darah ya. Nah, di situ saya sangat setuju bila kita harus selalu mengkonsumsi rutin tablet tambah darah tersebut, terutama bagi kita seorang perempuan gitu. Iya. Saya harapkan terutama kita sebagai siswi perempuan dapat mengkonsumsi TTD tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oh iya, di sekolah kita pun memang setiap hari Rabu selalu dibagikan TTD. Cuma tadi kan ada yang suka mual dan itu jangan dipaksakan, boleh nanti diganti dengan makanan yang lain. Tapi kalau yang tidak bermasalah apapun, tolonglah dikonsumsi. Kalau laki-laki Bu pengen, boleh, mangga. Tidak menutup kemungkinan untuk itu ya. Mungkin untuk diskusinya atau presentasi dari kelompok eritrosit cukup atau masih ada yang penasaran? Cukup ya? Oke, alhamdulillah tadi jawabannya cukup memuaskan katanya ya tadi kata teman-teman yang sudah bertanya, dan alhamdulillah jawabannya tepat dan sangat rinci. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok eritrosit di depan bisa menambah pengetahuan, pemahaman gitu ya. Kalaupun jawabannya ada yang berbeda sedikit, pasti secara garis besar atau poin pentingnya sama. Sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke. Mangga ditutup dulu. Baik, alhamdulillah presentasi kami sudah selesai dan pertanyaan dari rekan-rekan semua telah terjawab. Nah, untuk itu kami tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya untuk kelompok eritrosit yang sudah presentasi ke depan dengan sangat baik. Terima kasih, Bu acungkan jempol ya. Terima kasih. Oke. Siap, mangga dirapihkan terlebih dahulu. Tadi kita sudah melakukan diskusi mulai dari kasus, kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab mengenai kasus tersebut, sampai kita mengetahui bagaimana kasus itu terjadi, sampai penyebabnya apa, kemudian apalagi tadi ada penyebabnya, kemudian gejalanya, pencegahan. Yang paling utama adalah pencegahan, karena belum terjadi, tidak ada salahnya kalau kita melakukan pencegahan dengan melakukan konsumsi makanan-makanan yang baik, khususnya yang sangat penting dalam pembentukan eritrosit atau hemoglobin. Jadi, tapi jangan berfokus pada eritrosit saja, karena yang namanya komponen darah itu tadi ada trombosit, ada juga leukosit. Ini baru satu penyakit yang
bisa terpengaruh gitu ya dari gejala-gejala yang mungkin salah yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya eritrosit. Mungkin di misalnya penyakit dari sel darah putih mungkin ada penyakitnya. Trombosit juga mungkin ada ya. Bisa dipahami mungkin untuk ini? Bisa? Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah diskusinya dengan baik dan menghasilkan jawaban. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Sebelum selanjutnya kita ada yang mau menyimpulkan mulai dari penyebabnya anemia apa? Satu aja, penyebab anemia apa? Siapa yang mau menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Cung? Yang mau? Oke, Muhammad Rizky, boleh. Silahkan berdiri. Menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke. Di sini saya izin untuk menyimpulkan dari materi hari ini, di mana anemia adalah salah satu masalah kesehatan yang terjadi karena jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah dibanding dengan jumlah normalnya. Kemudian dari tadi kan itu adalah sebuah penyebab. Ya. Jadi penyebabnya itu adalah kekurangannya sel darah merah seperti kekurangan zat besi dan juga kekurangan vitamin yang berhubungan dengan sel darah merah. Kemudian dari dampaknya juga bisa dilihat bahwa dampak itu pada orang-orang yang terkena anemia seperti mudah lelah, kemudian seperti tadi sudah dipresentasikan, mudah lelah, kemudian kurang fokus, dan juga dampaknya itu kan berpengaruh bisa terlihat juga seperti itu. Betul. Dan pencegahan dan pengobatannya juga sudah disebutkan dari yang tadi sudah presentasi seperti dengan kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, dan salah satunya adalah dengan mengonsumsi TTD. TTD, oke. Jadi terima kasih Muhammad Rizky yang sudah memberikan kesimpulannya. Tadi jangan lupa ya, makan makanan yang mengandung zat besi, B12 dan asam folat. Tapi bukan berarti hanya 3 komponen itu saja. Sebenarnya 4 sehat, 5 sempurna. Udah begitu semuanya itu akan sehat tubuh kita. Ya. Bisa dipahami mungkin untuk kesimpulannya? Oke. Kita lanjutkan ini penguatan ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Rizky, kemudian kelompok yang di depan mengenai pengertian anemia, penyebab, dampak anemia, kemudian pencegahan anemia. Nah, sudah selesai di ujung berarti ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya ingin tahu pemahaman kalian setelah mempelajari materi yang kita pelajari hari ini. Untuk linknya saya kirimkan lewat grup WA, nanti silahkan kalian buka. Bawa HP semuanya kan? Oke, silahkan dibuka linknya. Jangan lupa beri nama. Ya. Silahkan dikerjakan. Bisa dibuka? Oke, kalau bisa dibuka, silahkan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, acungkan tangan. Ada linknya kan? Ada yang susah? Ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Sudah bisa. Oke. Sudah selesaikah? Belum? Nggak susah kan? Pertanyaannya itu sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini mengenai komponen darah, kemudian juga tentang penyakit-penyakit, khususnya penyakit anemia yang kita pelajari hari ini. Ada yang sudah selesai? Saya pengen tahu nilainya nih. Ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, acungkan tangan. Alfaris sudah? Yuk. Oke. Fokus. Fokus. Sudah? Ada yang sudah? Ivan udah? Belum. Raihan, sudah? Belum. Coba. Yang sudah dapat nilai berapa? Ananda Indri, sudah selesai? Belum. Tarisa? Belum. Oke. Malah keluar. Oh, nggak apa-apa. Sinyal. Sudah? Ananda Hanum sudah selesai?
Belum. Udah nomor berapa? Satu orang saja. Dapat nilainya berapa? Tarisa, udah? Sudah. Berapa nilainya? 80. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti udah bagus ya. Ada yang dapat nilai selain 80? Tidak? Oke ya. Kalau udah, itu udah belum? Udah. Sudah. Berapa nilainya? Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Nilainya bagus ya. Berarti tadi Tarisa 80, Indri udah 100, berarti sudah apa yang kita sampaikan atau saya sebagai guru gitu ya sudah menyampaikan dengan mungkin mudah-mudahan baik. Itu kalian sudah bisa menjawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya, berarti sudah paham. Atau masih ada yang belum paham ingin ditanyakan ke saya? Paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan kembali ya. Mudah-mudahan paham. Kita lakukan refleksi. Hari ini kita belajar mengenai apa tadi? Saya ulangi. Komponen darah, khususnya anemia. Apakah merasa kesulitan mempelajari materi ini? Tidak. Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan gitu ya. Saya harapkan dengan tadi diskusi, kemudian ada presentasi, ada tanya jawab, itu bisa membuat kalian bisa lebih semangat, lebih aktif dalam mempelajari materi ini gitu ya. Untuk minggu depan gitu ya, kita akan ketemu lagi, udah pastikan dengan saya. Materinya kita akan bahas mengenai sistem pencernaan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai makanan-makanan kan ya. Nah, berarti minggu depan kita belajar nih, kira-kira makanan itu dicernanya seperti apa ya. Ini materi ini boleh kalian baca terlebih dahulu dari buku sumber ataupun dari internet, silahkan gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan saya, kalian bisa lebih memahaminya. Seperti biasa, sebelum saya tutup ada kata bijak yang ingin saya sampaikan dari Bapak B.J. Habibie, yang menyatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi bukan hanya yang pintar, tapi yang berusaha. Maka dari itu, berusahalah dari sekarang untuk menjadi siswa dulu yang baik, kemudian berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi, berusaha untuk mewujudkan cita-cita. Kalau ada niat berusaha dalam diri, insya Allah cita-cita di masa depan akan di genggaman kalian. Ya, amin. Punya cita-cita kan? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Ananda Alfaris untuk berdoa. Silahkan. Baik, setelah melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan saya minggu depan, gitu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jagalah organ-organ kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, kemudian bermakna untuk kehidupan kalian, dan bisa diinformasikan kepada keluarga, teman kalian, ataupun siapapun yang kalian kenal. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oke, terima kasih semuanya.